Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adlio Fahri Asad dengan nomor NPM 0211230015 dari kelas 3J Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisa pemasaran saya terhadap sebuah UMKM. Nah, untuk nama UMKM-nya tersendiri yaitu Kantin Sehat Ibu Gani. Nah, untuk biodata UMKM-nya itu, nama UMKM-nya adalah Kantin Sehat Ibu Gani, beralamat di Villa Ciomas Indah, Blok J, Kabupaten Bogor. Nama pemilik dari usaha ini adalah Budi Prakarsa. Jenis usaha yang dilakukan produk ini atau barang yang dijual adalah warung nasi uduk atau nasi uduk. Tahun memulai menjalankan usahanya dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Kendala dan peluang yang dihadapi adalah orderan yang kadang tidak menentu. Untuk segmentasi, targeting, dan positioning itu sendiri, pertama saya mulai dari segmentasi dulu. Demografi penjualan kantin sehat ini ditunjukkan kepada para warga atau masyarakat sekitar rumah maupun dari beberapa RT sekitar. Nasi uduk ini memiliki cita rasa yang sangat nikmat dan aman untuk dikonsumsi karena tidak memakai bahan pengawet. Dan bahan makanannya pun memakai bahan yang baru atau masih fresh gitu. Sehingga baik dan juga aman dikonsumsi. Lanjut di targetingnya, kantin sehat ini target pemasarannya untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga yang sudah lanjut usia, lansia. Selain itu, khususnya untuk para ibu rumah tangga atau yang lainnya yang tidak sempat untuk membuat sarapan pagi ataupun yang ingin membekalkan anaknya makanan untuk dibawa ke sekolah, ataupun juga untuk para pegawai pekerja yang baru ingin berangkat ke pekerjaannya, ke kantor gitu. Untuk positioningnya, dari penjelasan produk yang tersedia, kantin sehat ini memberikan kepuasan kepada para pembelinya karena harganya yang relatif murah dan juga cita rasanya yang bisa membuat lidah para penikmatnya bergoyang. Kantin sehat Ibu Gani ini memiliki slogan, murah belum tentu aman, enak belum tentu sehat, cuma nasi uduk Ibu Gani yang aman dan juga sehat. Lanjut di marketing mix produk UMKM-nya adalah, pertama ada produk yang dijual adalah nasi uduk tentunya, dan aneka macam gorengan beserta minuman seperti teh manis atau untuk gorengannya itu sendiri kayak tempe goreng, itu tempe mendoan, terus ada telur dimerahin atau bakwan gitu. Untuk price-nya tersendiri, harga dari proporsinya itu dibanderol dengan harga Rp7.000. Harga ini ya mungkin relatif terjangkau dan murah juga gitu di zaman sekarang. Dan untuk gorengannya tersendiri dibanderol dengan harga Rp2.000. Untuk promosi itu menggunakan personal selling dan melalui sosial media Instagram maupun TikTok gitu. Jadi seperti membuat konten di Instagram, di TikTok, membuat video-video gitu. Untuk place-nya tersendiri atau tempat usahanya ini berada kebetulan di rumah kediaman dari si penjual, yaitu si Budi dan ibunya gitu. Nah, karena penjualannya ini lebih ditargetkan di e-commerce, Gojek maupun Grab, pokoknya e-commerce. Nah, lanjut di people atau orang-orang yang menjalankan usaha ini adalah si ibu pemilik warung dan anaknya tentunya. Untuk prosesnya tersendiri, UMKM ini menjalankan SOP-nya untuk menyajikan pesanan dengan cepat tanpa mengurangi kualitas tentunya. Untuk physical evidence-nya atau bukti fisik,
menampilkan dekorasi sederhana tapi menarik seperti tema tradisional dengan elemen bambu pada makanan dan rating toko di e-commerce yang cukup tinggi gitu. Lanjut ada di produk life cycle. Pertama ada di introduction. Pada tahap perkenalan produk baru dipromosikan di media sosial dan e-commerce dan fokus pada pengenalan nasi uduk kepada pelanggan sekitar. Strategi yang digunakan tersendiri yaitu menggunakan media sosial, diskon atau promo untuk menarik pelanggan. Dan yang kedua, memperkenalkan keunikan nasi uduk ini, misalnya variasi lauk atau sambal khas. Dan yang ketiga, memastikan kualitas rasa terjaga untuk menciptakan pengalaman yang positif tentunya. Yang kedua ada di growth atau pertumbuhan. Penjualan meningkat seiring dengan meningkatnya popularitas dan mulai mendapatkan pelanggan tetap, beserta kompetitor yang mulai bermunculan. Strategi yang digunakan yaitu menambahkan variasi menu seperti nasi uduk dengan topping inovatif kayak ayam geprek atau rendang gitu. Dan yang kedua, meningkatkan pelayanan seperti mempercepat proses membuat nasi uduk. Jadi di saat ada Gojek yang datang atau GrabFood yang datang gitu, jadi lebih cepat proses untuk membuat nasi uduknya, jadi tidak terlalu menunggu lama. Lanjut ada di maturity atau kematangan. Penjualan mencapai puncaknya, namun laju pertumbuhan mulai melambat dan kompetisi menjadi semakin ketat. Akan tetapi pelanggan sudah mengenal produk dengan baik. Strategi yang digunakan yaitu perkuat loyalitas pelanggan dengan program diskon khusus terhadap pelanggan tetap. Diversifikasikan usaha seperti menjual nasi uduk dalam bentuk frozen food gitu. Untuk decline atau penurunan, penjualan menurun akibat kejenuhan pasar dan munculnya kompetitor baru, beserta biaya operasional mungkin lebih tinggi dibandingkan pendapatan. Ya, karena kita tahu sendiri ya, barang-barang makanan jadi makin mahal, bahan-bahan terutama sambal, cabai sih yang bikin benar-benar mahal gitu. Untuk strategi yang digunakannya yaitu mengevaluasi produk dan pasar untuk memahami penyebab penurunan, melakukan rebranding atau perubahan pada konsep bisnis, fokus pada segmen pasar tertentu, misalnya nasi uduk premium untuk kalangan menengah atas dan karyawan kantoran yang ingin sarapan pagi gitu. Jadi target marketnya makin ke sini diubah nih, jadi bukan ibu rumah tangga lagi, jadi karyawan kantoran dan yang ingin sarapan pagi. Lanjut di strategi pemasaran, ada strategi ofensif dulu. Pertama ada inovasi produk, yaitu menambahkan variasi menu, misalnya seperti nasi uduk dengan lauk kekinian seperti ayam geprek dan rendang gitu. Itu yang tadi saya sudah jelaskan. Dan yang kedua adalah menyediakan paket nasi uduk sehat, misalnya dengan nasi merah atau lauk rendang rendah kalori gitu. Lanjut di promo agresif, memberikan promo besar-besaran kayak 50% atau bekerja sama di e-commerce jadi diberikan diskon gitu. Atau yang kedua, menggunakan media sosial untuk membuat konten menarik. Dan yang ketiga ada ekspansi pasar, buka cabang di lokasi strategis baru, jadi memperluas jangkauan dan juga membuka kerjasama pada layanan e-commerce seperti GoFood dan GrabFood yang tadi saya sudah jelaskan juga. Untuk strategi defensifnya tersendiri yaitu ada peningkatan kualitas produk, memastikan nasi uduk ini selalu disajikan hangat dengan rasa yang konsisten. Apalagi kalau kita makan gitu, kalau nasi uduknya dingin kan jadi nggak nafsu makan ya. Dan yang kedua ada menambahkan layanan tambahan seperti kerupuk gratis untuk meningkatkan kualitas pelanggan. Nasi uduk tanpa kerupuk kayak ada yang kurang gitu kan. Dan ada yang kedua juga ada branding yang kuat, tentunya harus
Jadi bangun identitas usaha dengan nama dan logo yang menarik. Dan juga meningkatkan kehadiran digital dengan membuat akun media sosial yang aktif dan berinteraksi dengan pelanggannya. Jadi itu perlu, apalagi di era digital sekarang kita harus melek tentang teknologi, apalagi sosial media. Jadi karena rata-rata orang zaman sekarang nggak megang HP sih kayaknya. Nah, lanjut ada di layanan cepat dan ramah gitu. Memastikan kemasan layanan GoFood dan GrabFood tetap rapi dan menjaga kualitas makanan. Iya, betul banget, karena agar mendapatkan rating yang bagus gitu di e-commerce GrabFood atau GoFood. Sekian pemaparan dari saya tentang strategi analisis pemasaran dari Kantin Sehat Ibu Gani. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak mengenakan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.